Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujianti, mahasiswa jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas CPOB dengan dosen pengampu Koryati SSI APT MFAM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman prinsip dan pedoman peralatan pembuatan obat. Selamat menyaksikan. Mengenai peralatan, kita perlu tahu mengenai prinsip peralatan itu sendiri. Peralatan untuk pembuatan obat seharusnya memiliki desain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dan dikualifikasikan dengan tepat, agar mutu obat tetap terjamin sesuai desain seragam dari batch ke batch, kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan hal-hal yang umumnya berdampak buruk pada suatu produk. Adapun di sini desain dan konstruksi, di mana ada 3 poin. Yang pertama itu adalah peralatan manufaktur harus dirancang dan dikelola sesuai tujuan, dengan permukaan yang tidak bereaksi dengan bahan serta pelumas tidak bersentuhan dengan produk. Mengapa demikian? Karena dengan tujuannya untuk mencegah reaksi kimia yang dapat merusak produk dan memastikan kualitas akhir. Untuk menghindari pelumas itu pun yang bersentuhan secara langsung dapat menjaga kemurnian produk dan mencegah kontaminasi. Lalu untuk poin kedua, di sini ada peralatan harus aman, mudah dibersihkan dan mencegah kontaminasi. Untuk bahan berbahaya, perlengkapannya harus kedap, eksplosif dan dibumikan. Hal ini juga dapat menjaga standar kebersihan yang diperlukan dalam produksi untuk mencegah akumulasi kotoran atau mikroba. Perlengkapan yang diekspolisasi atau dibumikan guna untuk melindungi resiko bahaya ledak dan bahaya listrik sehingga menciptakan lingkungan yang aman. Lalu selanjutnya ini ada poin ketiga, di mana ada alat ukur dan timbang harus akurat, dikalibrasi secara berkala dengan catatan pengujian yang disimpan. Filter cairan tidak boleh melepaskan serat, dan pipa harus disanitasi sesuai prosedur batas cemaran mikroba. Untuk melakukan kalibrasi yang dilakukan secara berkala atau itu tuh untuk memastikan keandalan dalam suatu produksi itu sendiri. Lalu di sini ada pemasangan dan penempatan. Yang pertama itu peralatan harus dipasang untuk mencegah risiko kesalahan dan kontaminasi. Yang kedua, peralatan perlu ditempatkan dengan jarak cukup untuk menghindari kesesakan dan kekeliruan produk. Yang ketiga itu pengamanan pada sabuk dan puli. Semua sabuk dan puli mekanis terbuka harus dilengkapi dengan pengaman. Yang keempat, akses pipa dan saluran. Contohnya saluran air, uap, dan saluran lainnya mudah diakses dan diberi penanda jelas untuk menunjukkan isi dan arah aliran. Yang kelima, identifikasi peralatan. Setiap peralatan harus diberi nomor identitas yang jelas yang dicantumkan dalam semua catatan batch. Lalu yang terakhir ini ada penanganan peralatan rusak, di mana peralatan yang rusak ini harus dikeluarkan dari area produksi atau diberi penanda jelas jika tidak bisa dipindahkan. Adapun poin pembersihan dan sanitasi peralatan, di mana yang pertama ini ada peralatan harus dibersihkan dan diperiksa kebersihannya setelah digunakan untuk mencegah kontaminasi. Yang kedua, gunakan metode vakum atau basah, hindari udara bertekanan dan sikat untuk mengurangi risiko kontaminasi. Yang ketiga, pembersihan dan penyimpanan bahan pembersih harus dilakukan di ruang terpisah dari area pengolahan. Jadi dalam industri itu area antara si A dan si B itu terpisah, jadi disekat-sekat gitu. Beda dengan apa yang kita lakukan di kampus. Nah, yang keempat ini ada prosedur pembersihan harus tertulis, divalidasi dan diikuti, termasuk catatan dan pemantauan kontaminasi disinfektan. Adapun poin pemeliharaan itu sendiri, di mana peralatan harus dipelihara sesuai jadwal untuk mencegah malfungsi dan kontaminasi. Yang kedua ini, kegiatan perbaikan tidak boleh merusak mutu produk dan bahan kimia harus dievaluasi secara formal. Yang ketiga, prosedur pemeliharaan harus
diikuti dan dicatat dalam buku log atau termasuk informasi. Jadi di dalam industri itu untuk melakukan prosedur pemeliharaan itu harus diikuti dan dicatat dalam buku log. Jadi setiap kita melakukan suatu produksi, kita harus mencatat ke dalam buku log itu sendiri, termasuk informasi batch. Poin terakhir ini, ada peralatan harus dibersihkan dan disimpan dengan baik serta diidentifikasi dengan jelas mengenai isi dan status kebersihannya. Jadi untuk peralatan yang harus dibersihkan dan yang sudah dibersihkan itu disimpan dengan baik serta diidentifikasi dengan jelas mengenai isi dan status kebersihannya. Terakhir ini kesimpulan mengenai pedoman prinsip dan pedoman peralatan pembuatan obat. Dapat disimpulkan bahwa peralatan pembuatan obat harus dirancang untuk memastikan kualitas produk, mencegah kontaminasi, serta memudahkan pembersihan dan pemeliharaan semua bagian yang bersentuhan dengan bahan harus non-reaktif. Prosedur pembersihan, sanitasi, dan pemeliharaan harus diikuti secara ketat, disertai dengan pencatatan dan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan yang tepat. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.